Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi' lana min amrina rashada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Wala takilna ila tadbiri anfusina fal abdu ya'jizu an islahi ma fasada. Antal alimu wa qad wajjahtu min amali ila rajaika wajhan sa'ila wa yada. Ya Rabbi salli ala al-mukhtari min mudari wal ali was sahbi wal atba'i wasyuhada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihata ila Rasulillah Sayyidina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa yu'idu alaina min siddiqihi wa amanatihi wa tablighihi wa fatanatihi lana wa walidina wa awladina wa liman haqqul wajibati alaina fid dini wad dunya wal akhirati. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, sebut namanya bin bapaknya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah masukkan ke dalam syurganya. Al-Fatihata ila Rasulillah wa ala hadarati jami'il anbiya wal mursalin wal ali kulli minhum was sahabati ajma'in, khususan hadarati hada sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin wa alaina ma hum rahmatika ya arhamar rahimin. Summa ila arwahi walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman haqqal wajibati alaina wa liman ahsana ilaina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila ruhi wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in bi anna Allah taghashahum birrahmah wal maghfirah wan nur wal hur wal qusur wa syafa'atir rasul wal jannah fa inna Allah malikun rabbun ghafur ila hadaratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kita yang masih hidup,
istri, suami, anak, cucu, sebut namanya bin bapaknya. Semoga Allah teguhkan Islam kita sampai akhir hayat kita, dan Allah kelompokkan kita, masukkan ke dalam golongan orang-orang yang salihin. Al-Fatihah ila Rasulillah Sayyidina Syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ila ruhi wal jasadi wa usulina wa furu'ina wa dhabil huquqi alaina ajma'in. Allahumma tawil umurana fi ta'atik wa ta'ati rasulik warzuqna wa tuballighuna wa tusahhiluna hajja baitillahil haram wa ziyarata rasulillah fi kulli sanah min ghairi ta'bin wala masyaqqatin wala dhair. Allahumma tsabbitna bil islam wal iman, anta waliyuna fid din wad dunya wal akhirah. Tawaffana wa ahlana wa dhurriyyatina muslimin mu'minin muhsinin wa alhiqna bis salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillahi la nuhsi sana'an 'alaihi kama athna 'ala nafsihi falahul hamdu hatta yarda wa lahul hamdu idza radiya wa lahul hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ja'alna min khiyari ummatihi wa ahli syafa'atihi. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal mukarramin, para bapak dan ibu jamaah Masjid Jami Al-Furqan, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tua kita, anak-anak cucu kita, zuriyah kita sampai hari kiamat, mudah-mudahan menjadi orang yang bahagia di dalam dunia, agama dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, bulan-bulan haji ini ya tentunya bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, yang yakin bahwa nabi-nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, adalah mewajibkan kita untuk berziarah, mengunjungi Baitullah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena itu kita sebagai orang Islam wajib di dalam hati kita azam, niat yang kuat supaya kita bisa datang ke Padang Arafah. Karena 124.000 nabi dan rasul itu semuanya datang ke Padang Arafah. Diawali dengan kehadiran Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa disebut Arafah? Arafah itu ma'rifat, artinya ma'rifat kenal. Kenapa kenal? Karena perkenalan, pertemuan ya. Adam dan Hawa setelah keluar dari surga, bertemu mereka adalah di Padang Arafah ya, tepatnya di Jabal Rahmah. Di sekitar Padang Arafah itulah lahir anak-anak Nabi Adam alaihissalam ya. Begitu juga pertemuan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, ketika beliau menitipkan anak cucunya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi Nabi Ibrahim juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal kepada Allah, yaitu di sisi Baitillahil Haram. Makanya disebut Arafah. Disebut juga Arafah karena orang dari segala penjuru yang jauh dan yang dekat ya. Yaitu kamin kulli fajjin amik ya. Dari yang jauh berkendaraan yang mewah, ada yang pakai sepeda ontel, mereka semuanya datang ya. Demi datang ke Padang Arafah, ada yang hari-hari harus makan sama cabai sama garam
Yang penting bisa sediakan ongkos, bisa pergi ke Jabal Rahmah, ke Padang Arafah, bisa wukuf dan seterusnya. Dan ketika mereka berjumpa dari segala penjuru negeri, yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih, yang kulitnya coklat, bertemu di sana. Makanya disebut Padang Arafah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah sampai di Padang Arafah, biasanya kita diuji dengan 3, ya. Apa itu? Pertama, kita dielu-elukan sama orang karena kita bisa berangkat pergi haji, ya. Wah, lu mah hebat, dapat kenikmatan yang hebat, menjadi orang yang bertakwa. Ente rela makan seadanya, ente makan seadanya, minum seadanya, ente nabung begitu ketatnya sampai akhirnya cukup ongkos ibadah haji ente. Ente memang orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita dipuji seperti itu, kita jawab dengan innal hamdah. Sesungguhnya yang terpuji itu bukan saya yang pandai nabung, yang dikasih ketakwaan, tapi innal hamda, kepujian itu alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Ada yang dipuji karena banyak duit. Wah, ente mah emang banyak duit ente, makanya ente bisa pergi haji, ya. Ente dapat ini, punya itu, dikasih ini, dikasih itu. Sungguh ente punya kenikmatan yang luar biasa. Ente beruntung dapat nikmat yang banyak. Nah, ketika orang puji seperti itu, orang yang pergi haji akan menjawab wan ni'matah, ya. Jadi semua kenikmatan yang ente lihat aneh banyak dikasih kenikmatan, sesungguhnya kenikmatan itu hanya milik Allah. Nah, yang ketiga, dipuji dengan jabatan. Terang aja ente ketua RW, ente ketua RT, ente ketua masjid, ente ketua lingkungan, ente ketua organisasi, ente punya kuasa, ente punya kerajaan, makanya ente bisa pergi ke Mekah, ke Madinah, tawaf di Ka'bah, bisa ke Safa Marwah, bisa Muzdalifah, bisa melempar jumroh karena ente punya kekuasaan. Nah, ketika orang puji seperti itu, kita tolak dengan jawab wal mulk, ya. Jadi innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Puji-pujian yang ente bilang aneh bertakwa, Allah lah yang terpuji. Kenikmatan yang ente bilang aneh banyak duit, Allah lah yang punya kenikmatan. Kerajaan yang ente bilang aneh punya kerajaan, kerajaan itu milik Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Tidak ada sekutu bagi Allah. Hak prerogatif yang terpuji hanya Allah. Hak prerogatif kenikmatan milik Allah. Hak prerogatif kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ketika kita dipanggil nih, wa'adzin finnas, ya, umumkan kepada manusia, terutama yang rajin ke masjid, yang dekat rumahnya masjid, ya, yang rajin berjamaah, wa'adzin finnas, kasih tahu wahai Nabi Ibrahim, panggil mereka. Nah, ketika dipanggil kita jawab. Kalau orang Betawi, kalau dipanggil jawabnya apa? Mat, mamat, jawabnya apa? Kalau orang Betawi, bek, gitu kan? Ya. Mang Hasan, bek, nah gitu kan? Panggilnya bek. Itu sebenarnya bukan bek, tapi labbaik. Ya, cuma labbaik mak, labbaik, ya. Labbaik. Nah, tapi kalau dipanggil sama Allah, kita baik. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Nah, jadi siap ya pada berangkat semuanya. Amin. Ya. Udah pada nabung belum nih? Daftar ya. Harus daftar ini. Jangan sampai hadirin mati belum berangkat, ya. Kalau belum berangkat haji, umroh pada berangkat. Amin ya rabbal. Kenapa kita kudu berangkat hadirin? Itu dipanggil sama Allah. Bunyal Islamu ala khamsin.
Islam itu dibangun atas 5 dasar. Kalau satu pondasinya yang namanya 2 kalimat syahadat seperti pondasi. Kemudian sholat, as-sholatu imaduddin, itu sholat seperti tiang, ya. As-saumu junnatun kajunnati ahadikum fil qital. Puasa itu seperti tembok. Rumah kalau udah ada pondasinya, ada tiangnya, ada temboknya, udah jadi belum itu? Belum. Kurang apanya? Atapnya pergi haji. Kalau udah ada atap, udah ada tembok, udah ada tiang, sudah ada pondasi, udah cukup jadi rumah apa belum? Kurang apanya? Dinding sama mau tembok, Bang. Gimana sih? Apanya yang kurang? Pintu, lo mau masuk dari mana? Kagak ada pintunya, jendelanya. Nah, pintu jendelanya itu apa lambangnya? Zakat. Oh, banyak itu zakat. Khudz min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi kalau zakat itu keluar masuk, ya. Nih, dapat rezeki keluarin, dapat rezeki keluarin. Jadi kalau rumah itu ada pintunya, kita bisa keluar, bisa masuk. Nah, itu hadirin, cuma yang dibangun pertama kali kagak boleh bikin rumah mentang-mentang jagoan, mentang-mentang kaya, mentang-mentang pejabat, ya. Saya titip bikin rumah, tapi yang pertama dipasang, tolong dipasang gentengnya dulu. Bisa nggak kira-kira? Lah, belum ada tiang, belum ada pondasi, masang genteng, bisa nggak itu? Nah, itu siapa? Itu orang yang sholatnya belum bener, syahadatnya belum bener, puasanya belum bener, zakatnya belum bener. Tahu-tahu pergi haji, haji kosasi, ya. Haji ongkos boleh kasih, ya. Itu haji, apalagi Haji Mansur. Mana Haji Mansur, ya? Apa tuh Haji Mansur? Halamannya kena gusur, ya. Jadi hadirin, benahi dulu 2 kalimat syahadat. Jadi 2 kalimat syahadat itu Nabi kata, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah. Awali apapun yang kita mau omongin, yang mau kita kerjain, awali dengan 2 kalimat syahadat, akhiri juga dengan 2 kalimat. Kita mau sholat nih, sebelum dirikan sholat 2 kalimat syahadat, nanti selesai sholat 2 kalimat syahadat. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah sholat kita diterima, ya. Sebelum kita puasa 2 kalimat syahadat, selesai puasa 2 kalimat syahadat, insya Allah puasa kita diterima. Sebelum ngomelin bini 2 kalimat syahadat 3 kali, terus ngomel deh tuh. Habis ngomel 2 kalimat syahadat lagi 3 kali. Niscaya omelan kita dapat pahala. Tuh, gitu. Dan upayakan ucapan terakhir adalah 2 kalimat. Karena Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu mari kita benerin hadirin. Nah, ini orang-orang yang pergi haji hadirin, kenapa dia harus melontar jumroh, ya? Itu melontar jumroh, jumrohnya ada berapa itu? Ada berapa? Jumrah ula, wusta, aqobah. Ini harus belajar manasik ini, ya. Belajar manasik dari sekarang. Ntar pulang dari masjid, ya, baca talbiyah 100 kali sampai rumah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Baca 100 kali. Insya Allah tahun depan dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala ke sana, ya. Nah, itu kenapa jumroh melontar 3 kali? Karena setan menghalangi Nabi Ibrahim untuk beribadat kepada Allah, ya. Apa waktu itu? Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Coba, Nabi Ibrahim disuruh potong anak, padahal anak satu-satunya. Itu pun anak dapat udah tua. Nah, dalam riwayat Nabi Ibrahim waktu itu umurnya udah 98 tahun.
Coba. Umur 90 tahun baru punya anak. Sini berani nggak? Umur 90 tahun kawin sama perawan punya anak, berani nggak kira-kira? Ya. Hidup aja belum tentu gitu ya. Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim umur 90 tahun tuh baru punya anak, Nabi Ismail. Dari masih muda kagak punya anak, pas udah punya anak disuruh potong. Coba. Nah, Nabi Ibrahim digodain sama si setan ya. Kata setan, Ibrahim, lu geblek lu mana itu kan baru boleh anaknya bini muda, bini tuanya kan kagak punya anak waktu itu ya. Kawin lagi baru punya, sampai berantem sampai diusir dari Palestina. Dari Palestina kan rumahnya di Palestina tuh, Ibu Siti Sarah sama Siti Hajar pindah ke negeri Mekah. Sampai berantem, disuruh potong, lu potong, geblek lu Ibrahim, tuh kata setan. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Ditimpuk tuh setan. Coba, ditimpuk setan. Nah, terus bininya Nabi Ibrahim nih top. Wah, hebat bener tuh Nabi Ibrahim, beruntung banget punya bini luar biasa. Ya, Siti Hajar. Siti Hajar tuh dibisikin sama setan, Hajar, lu jangan jadi bini bego. Anak lu mau dipotong, lu diem aja. Mana tuh anak boleh. Lu lupa dulu lari-lari dari sofa marwa sofa marwa 7 kali bolak-balik nyari air. Udah gede mau dipotong, lu diem aja ya. Kata Siti Hajar, nggak mungkin, siapa yang mau motong? Tuh suamimu. Lah kan itu bapaknya. Iya, emang kenapa? Gila dia bilang disuruh sama Allah. Tuh yang kata si setan nih, setan ngasih tahu itu yang nyuruh Allah. Apa kata Siti Hajar? Wah, kalau disuruh sama Allah sih nggak apa-apa, jangankan anak, saya juga kalau disuruh potong yang nyuruh Allah saya mau. Setan tetap, dasar bego nih perempuan. Ditimpuk lagi tuh sama Siti Hajar, 2 kali timpuk tuh, gempor tuh setan. Gagal menggoda Siti Hajar, gagal menggoda Nabi Ibrahim. Nabi Ismail yang digodain. Ismail, lu lari-larian. Coba, dari Padang Arafah sampai ke Mina ya. Makanya dari Padang Arafah lalu ke Muzdalifah, terus ke Mina. Itu ke Mina ngapain? Ya, sekarang namanya Armina. Arafah, Muzdalifah, Mina ya. Itu Nabi Ismail diajak dari situ menuju Mina. Mina itu apa? Tempat penyembelihan Nabi. Ngomong tuh si Nabi Ibrahim. Jadi kalau ibu kadang-kadang dibohongin sama sama suami, jangan marah. Asalkan untuk takwa. Ya. Tapi Nabi Ibrahim kagak bohong, karena Nabi itu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nabi Ibrahim gini, Hajar, ya. Mandiin ya, pakein yang cakep, sisirin, saya mau ajak bertamu. Wah, mau diajak bertamu. Kira-kira Nabi Ibrahim bohong apa enggak? Kagak bohong, emang bener ketemu siapa? Ketemu Allah Subhanahu, bertemu kepada Allah, bertamu. Nah, Nabi Ismail tuh, lu jangan lari-larian, lompat sana lompat sini. Nah, mau dipotong lo. Kata siapa? Gue yang tahu, kata setan. Nggak mungkin. No, lihat bapak lo bawa pisau, dia bawa tambang. Emang kenapa gue dipotong? Dia bilang disuruh sama Allah. Oh, kalau disuruh sama Allah nggak apa-apa. Baru Ismail tenang. Pantes gue dibawa ke sini rupanya mau dipotong. Makanya di lokasi kejadian ketika Nabi Ibrahim ngomong, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu, bagaimana menurut pendapatmu? Jawaban anak soleh, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sebenarnya hadirin 3 kali. Makanya kita yang di sini nih nggak pergi haji, kita disuruh puasa di hari Tarwiyah dan di hari Arafah. Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah. Itu insya Allah tanggal 6 Juni ya. Tanggal 7 Juni hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa? Pada tanggal
Zulhijjah itu Nabi Ibrahim dikasih tahu, ya Ibrahim ufi binadzarika, tunaikan janjimu. Dulu Nabi Ibrahim pernah janji karena diprovokasi orang. Dia waktu itu nyembelih berapa itu? 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, sama 500 ekor 1000 kambing, 300 sapi, sama 200 ekor onta. Ya kalau nggak salah 100 ekor onta, 200 ekor sapi, sama kambing 1000 kira-kira. Nanti tolong dikoreksi itu ya. Itu makanya orang-orang pada wah hebat bener Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim tuh kalau patungan sapi nggak mungkin 3.800.000, nggak mungkin gitu ya. Iya. Ini di sini berapa patungannya? 3.800.000. Hah? 3,8. Oh, salah ngomong saya berarti saya ini ya. Kecil. Nabi Ibrahim itu 1000 kambing, masya Allah. Tapi enggak 3.800.000 loh. Onta luar biasa. Makanya bilang gila Ibrahim, dahsyat. Kata Nabi Ibrahim apa? Hadza lillah. Ya. Lau kana li waladun la azbahannahu. Seandainya saya dikasih anak juga, saya mau potong supaya saya taqarrub kepada Allah. Tuh ngomong begitu tuh, keplecosan ngomong itu. Pas anaknya udah gede dipanggil tuh, ya Ibrahim ufi binadzarika, ayo tunaikan janjimu. Nangis Nabi Ibrahim semalaman itu, nangis saja. Akhirnya apa? Pagi tuh ambil 100 ekor kambing yang gede-gede, 100 ya, dipotong ya. Hadza ya Allah an abdika Ibrahim bin Azar, 100 ekor kambing. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah. Dipotong, diletakkan di kaki bukit, datang api, dimakan sama api. Kata Ibrahim, alhamdulillah. Kirain apaan? Besok mimpi lagi, Ibrahim tunaikan janjimu. Ya Allah, kemarin berarti belum, padahal udah diterima. Potong 100 ekor onta, taruh lagi di lapangan, datang api. Makanya sekarang nih hewan korban kalau udah dipotong disiangin, rata-rata dimakan api. Betul gak kira-kira? Cuman dikipasin ya, dikipasin. Itu makannya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mimpi lagi, ya Ibrahim tunaikan tuh janjimu, nazarmu. Nah sudah 3 kali nangis dari malam sampai pagi, nggak berhenti nangis. Baru dibawa ke Mina, baru ngomong, tong babak ngimpi disuruh sama Allah motong entong, gimana menurut entong? Nah anak yang soleh jawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hebatnya nih Nabi Ismail, hadirin, dia timpuk itu setan yang menghalangi dia. Coba bayangkan, makanya 3 kali ngelontar ya, niat semuanya nih pada ngelontar jumrah semuanya nih, amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu waktu mau dipotong, Nabi Ismail pesan, Mbak, sebelum babak potong nih leher entong, tolong ikat tangan sama kaki entong biar kenceng, biar tadi nanti nggak berontak ya. Makanya boleh ya, kalau motong kambing, motong sapi, kakinya boleh diapain? Diikat yang kenceng, jangan sampai ditendang sama si sapi, awas. Oh, ditendang sama sapi mati, awas baik-baik ya. Nah terus kepala ya, tolong mata entong nih tutupin supaya entong nanti nggak ngelihat muka ayah nggak ngelihat muka Mail, nanti bapak jadinya kagak tega, tutup. Nah makanya siapa yang tukang gorok, siapa di sini? Tukang motong sapi siapa di sini? Yang megangin itu kambing sapi, matanya diapain? Makan matanya ditutup. Jangan sampai tuh sapi ada 18 di sini dipotong, yang mana nonton. Lu tega banget. Wow, itu kalau dia kagak sabar, ngamuk gak kira-kira? Itu sering kejadian. Kenapa? Dia nendang, dia kabur. Itu
Jadi ditutup, kambing tutup ya. Nah, nanti baju Ismail tolong lepas. Nanti tolong titip salam sama emak supaya dia sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya setelah ditunaikan wasiat Nabi Ismail, sudah diikat, kepalanya dihadapkan ke bawah, dipotong dengan keras, enggak mempan. Ya. Ketika enggak mempan, itu malaikat yang di langit semuanya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa Ibrahim, luar biasa Ibrahim. Coba betapa malaikat itu mengagumi Ibrahim Ismail, luar biasa, luar biasa. Allahu Akbar. Kata Ismail, bayang kenceng dipotong kagak bisa, bayang godot yang kenceng dikencengin kagak bisa. Akhirnya Nabi Ibrahim tuh pisaunya dipukul ke batu, buas, terbelah. Kata Nabi Ibrahim, pisau lu apa-apaan, daging yang lembek kok kagak mempan, batu yang keras mempan. Pisaunya bisa ngomong. Ya Nabi Allah Ibrahim, saya disuruh sama Allah untuk membelah batu dan saya dilarang untuk melukai kulit. Saya tentu taat kepada Allah. Walaupun engkau berusaha, saya tidak akan taat kepadamu. Makanya ketika malaikat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi Ibrahim berteriak, la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi Ismail apa? Allahu akbar walillahil hamd. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita di sini tanggal 10 Zulhijjah, besok sholat. Awas ya, yang jadi imam jangan lupa lagi. Ya, kemarin ada yang lupa. Sholat hari raya itu beda sama sholat qobliyah ba'diyah. Kudu pakai baca apa? Baca takbir. Berapa kali rokat pertama? 7 kali, tidak termasuk takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram, usolli sunnatan li'idil fitr li'idil adha, sunnatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Itu kagak dihitung. Ya, itu takbiratul ihram. Lalu 7 kali takbir. Kenapa 7 kali? Ayo. Nah, itu 7 kali takbir. Ajarkan telinga kita yang kanan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mengagungkan Allah nih kuping, jangan dengerin dangdut mulu nih kuping ya. Kuping kiri ya, mata kanan, mata kiri tuh, itu ya, jangan melototin encik mulu ya. Itu mata ajak berzikir ya, mata kanan, mata kiri. Hidung, nah hidung ini hadirin top, luar biasa tugasnya, berat. Apa? Masuk udara, keluar udara itu dari hidung. Fungsi hidung itu sangat berat ya. Kenapa? Kalau nggak ada hidung kagak bisa napas kita. Karena itu nih ajak berzikir, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Hidung kanan, hidung kiri. Yang ke-7 mulut. Jadi kenapa kita takbir 7 kali? Itu takbirnya buat kuping kanan, kuping kiri, mata kanan, mata kiri, hidung kanan, hidung kiri, mulut. Tuh, jadi jangan ngapain Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, yang bener ya. Apaan tuh? Rakaat yang kedua 5. Kenapa 5? Untuk 4 malaikat pemimpin, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Israel tuh bukan musuh ya, temen. Oh, temen, jangan dibilang musuh nih Israel, jauh-jauh lo. Israel pergi, lu mati gitu ya. Nah, yang kelima diri kita. Kalau di kampung namanya sahabat papat, kelima ancar. Ini jangan diomongin keluar ya, ntar kagak pada paham, berantem ya. Ini ilmu khusus ya, jangan dibuka-buka keluar, amalin. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa kita menjalankan rukun Islam yang kelima,
Kalau belum sempat, jangan sampai besok nggak berkorban ya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama 3 kali talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم ارزقنا وتسهلنا وتبلغنا حج بيت الله الحرام وزيارة رسول الله في كل سنة من غير تعب ولا مشقة ولا ضير إنك على كل شيء قدير لنا ووالدينا وأولادنا وذرياتنا إلى يوم الدين تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله آمين 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 يا الله يا رب العالمين. Terima kasih semua waktunya. Mohon maaf bila ada kalimat yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.